Iya, sahabat udah jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, persoalan energi bangsa ini bisa menjadi persoalan yang besar kalau tidak disikapi dari sekarang. Jadi ini adalah satu isu yang strategis mengenai energi nasional. Nah, Pak Markus Wauran, salah seorang politisi senior dan juga seorang Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI atau Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, kembali menuliskan catatannya menyikapi beberapa pernyataan para pejabat atau politisi senior di negeri ini. Jadi catatan dari Pak Markus Wauran kali ini adalah berjudul PLTN Merah Putih Buatan Indonesia. Ini menarik sekali, kita akan simak bersama-sama, agak sedikit panjang tetapi pastilah bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan pertimbangan sebagai memperluas perspektif kita. Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, saat memimpin sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2021, menyinggung soal kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa melalui pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Beliau juga minta Indonesia cepat merealisasikan pembangunan pembangkit energi bertenaga nuklir. Katanya, kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas, termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah. Kata beliau dalam sidang tersebut yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Dukungan terhadap penggunaan sumber daya energi nuklir juga pernah disampaikan Bapak Lanyala saat mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Beliau mendorong agar pembangunan pembangkit energi tenaga nuklir di Kalimantan Barat yang sudah diusulkan ke dalam revisi rencana tata ruang Pulau Kalimantan melalui Kementerian ATR BPN segera direalisasikan. Menurutnya, energi nuklir merupakan terobosan baru karena memiliki potensi yang bisa menyediakan energi dengan biaya efisien, andal, dan aman. Selain menawarkan sumber energi yang besar, energi nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, Pak Lanyala menilai pemanfaatan energi nuklir untuk memenuhi ketahanan energi dalam mendukung kesejahteraan rakyat perlu didahulukan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri nasional. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada 28 Februari 1965 yang dihadiri langsung oleh Presiden Soekarno saat itu. Setelah peresmian reaktor nuklir pertama di Indonesia, dalam perkembangannya sampai saat ini, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek nuklir tercatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta pada tahun 1979 dan reaktor serbaguna Siwabesi di Serpong tahun 1987. Khusus aplikasi nuklir pun mengalami kemajuan yang berarti, baik dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, atau kedokteran, industri, maupun lingkungan hidup. Bahkan bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, rekayasa dari ahli-ahli PT Batan Teknologi, mendapat penghargaan internasional. Produk Batan sekarang bernama Inuki, BUMN, lain sebagai hasil radiasi dari reaktor nuklir lainnya berupa NO99 dan 1-131 untuk pasar ekspor dan produk SM153 EDTMP 1-131 generator NO99-TC99M untuk rumah sakit di Indonesia. Produk ekspor itu menjadi kebanggaan Indonesia karena tembus sampai ke negara maju seperti Jepang. Namun sayang produk ini tidak jalan lagi sebab beberapa tahun lalu karena masalah teknis yang sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah. Akibatnya kita kehilangan devisa dan rumah sakit harus mengimpornya dengan harga mahal.
Karena itu, upaya memproduksi kembali produk-produk tersebut kiranya mendapat perhatian pemerintah. Apalagi tenaga ahli Indonesia bisa memproduksinya dengan memanfaatkan reaktor nuklir Shiwabesi atau membuat reaktor baru. Produk ini sangat vital dan strategis untuk rumah sakit dalam negeri maupun untuk ekspor. Jika aplikasi nuklir terasa ada perkembangannya, sebaliknya soal energi nuklir, khususnya pembangunan PLTN, masih terus menjadi wacana sejak puluhan tahun silam. Sebagai gambaran sejarah PLTN di dunia, penulis Pak Markus Wauran ingin menyegarkan kembali pionir PLTN di dunia, Uni Soviet, sekarang Rusia, memiliki dan mengoperasikan PLTN pertama di dunia yang terletak di Obninsk, sekitar 100 km dari Moskwa. PLTN ini beroperasi 26 Juni 1954, berkapasitas 5 MW elektrik, dengan tipe reaktor Pressurized Water Graphite Reactor. Negara kedua yang mengoperasikan PLTN adalah Inggris. Sebanyak 2 unit bernama Calder Hall Unit A dan B. Keduanya berlokasi di Cumbria, mulai dibangun 1 Agustus 1953. Unit A beroperasi 27 Agustus 1956 dan unit B pada 1 Februari 1957. Masing-masing berkapasitas 50 MW elektrik dengan tipe reaktor GCR, Gas Cooled Reactor. Operatornya adalah BNTL, British Nuclear Fuels PLC, dan pemasok reaktor UKAEA, United Kingdom Atomic Energy Authority. Negara ketiga adalah Amerika Serikat atau AS. PLTN pertama dioperasikan pada 2 Desember 1957 di Shippingport, Pennsylvania, dengan kapasitas 60 MW elektrik. Tipe reaktornya adalah PWR dan Department of Energy and the Cusney Light Company sebagai operatornya. Negara keempat adalah Prancis. PLTN pertamanya bernama G2 Mercure, berkapasitas 38 MW elektrik. Tipe reaktornya adalah GCR dengan operator Cogema, Compagnie Générale de Matières Nucléaires. Sedangkan pemasok reaktor SACM, Société Alsacienne de Construction Mécanique. Semua PLTN tersebut di atas telah permanent shutdown. Pembangunan PLTN di berbagai negara mengacu pada negara-negara tersebut sebagai vendor. Dalam perkembangan kemudian, Amerika Serikat menguasai pasar dengan tipe PWR Pressurized Water Reactor buatan Westinghouse dan tipe BWR Boiled Water Reactor buatan General Electric atau GE. Namun saat ini Rusia, Prancis, dan Korea Selatan telah memproduksi reaktor nuklir untuk PLTN hasil desain sendiri dan sudah masuk pasar internasional. Catatan PRIS, PRIS, Power Reactor Information System, badan yang dikelola oleh IAEA, International Atomic Energy Agency. PLTN yang beroperasi saat ini berjumlah 443 unit, berkapasitas total 393.241 MW elektrik, total net installed capacity, tersebar di 33 negara, 4 benua, Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. PLTN yang sedang dibangun atau under construction itu ada 51 unit, berkapasitas 53.905 MW elektrik, total net installed capacity, tersebar di 19 negara, di 3 benua, Amerika, Eropa, dan Asia. Australia adalah satu-satunya benua yang belum memiliki PLTN. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan Australia akan memanfaatkan energi nuklir jika penelitian menunjukkan lebih menguntungkan secara ekonomi. Kata beliau, "Saya benar-benar terbuka untuk pekerjaan itu," kata Scott Morrison seperti dikutip dari The West Australian 18 Oktober 2018 yang baru lalu. Nah, dilansir dari The Australian Tribune, Daniel Weld dari Institute of Public Affairs memperkirakan untuk memenuhi target pengurangan emisi perjanjian iklim Paris, Australia menghabiskan 52 miliar Australian dollar atau 564 triliun rupiah selama 12 tahun ke depan. Untuk harga yang sama, Australia bisa membangun setidaknya PLTN di 11 negara bagian
berkapasitas 93.500 gigawatt per jam. Jumlah energi listrik Australia dari nuklir itu adalah 2 kali lipat dari total daya saat ini yang dihasilkan dari energi terbarukan Australia, yaitu 40.711,3 gigawatt per jam. Dari catatan sejarah, Indonesia lebih dulu memiliki reaktor nuklir beroperasi tahun 1965 dari Korea Selatan, walaupun bukan PLTN. PLTN pertama Korea Selatan dibangun tahun 1971 dan beroperasi 1978 melalui perjanjian turnkey dengan Westinghouse Company Amerika Serikat. Pada 1998, Korea Selatan mampu membangun dan mengembangkan teknologi reaktor nuklir untuk PLTN hasil desain sendiri secara mandiri dengan beroperasinya PLTN Ulchin Unit 3 dan 4 berkapasitas masing-masing 1000 MW tipe PWR. Reaktor Ulchin yang dibuat Doosan tersebut disebut sebagai PLTN standar Korea Standard Nuclear Power Plant, KSNP. Indonesia sampai dengan tahun 1987 telah memiliki 3 reaktor nuklir non-PLTN. Pada rentang tahun 1987 sampai 1998, bangsa ini terlibat pro kontra kehadiran PLTN. Pro kontra bukan hanya di masyarakat, tapi juga di kabinet. Saat era reformasi, khususnya masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, ada tanda-tanda cerah pembangunan PLTN. Ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Pasal 2 Ayat 2 butir B6 dirumuskan energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya biomasa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5% dari pasokan energi nasional pada 2025 nanti. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Dalam lampiran bab 4.2.3 RPJM ketiga 2015-2019, antara lain dirumuskan dengan kalimat, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, pada 2008 ada penandatanganan MOU antara PT Medco Indonesia dan perusahaan Korea Selatan KHNP, Korea Hydronuclear Power, untuk pembangunan PLTN di Indonesia yang disaksikan Presiden SBY dan Presiden Korsel Lee Myung-bak. Namun MOU ini tidak berlanjut karena dalam kabinet SBY juga ada pro dan kontra. Di tengah ketidakpastian pembangunan PLTN, terjadi musibah Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Dan dengan meledaknya reaktor PLTN akibat tsunami, maka akibat bencana Fukushima ini Presiden SBY dalam pernyataan pers di Jakarta pada 8 Mei 2011 mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengurangi penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Namun, nuklir bukanlah pilihan utama untuk menunjang ketahanan energi. Harapan perwujudan amanat undang-undang menjadi sirna, apalagi jelang akhir kepemimpinan Presiden SBY diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam pasal 11 ayat 3 peraturan pemerintah tersebut berbunyi, poin ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Kemudian penjelasan ayat 3 berbunyi, ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir,
terhadap lingkungan hidup, maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak, maka pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan. Dari penjelasan pasal ini, maka rumusan pilihan terakhir tidaklah mutlak. Namun, ketentuan pasal 11 ayat 3 tersebut yang berbunyi antara lain pilihan terakhir dipakai oleh kelompok anti PLTN untuk menghalangi pembangunan PLTN di Indonesia. Sehingga sampai sekarang rencana pembangunan PLTN masih terkatung-katung. Namun, dalam perkembangan terakhir, ada tanda-tanda positif. Apa itu? Nah, saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU tentang energi baru dan terbarukan. Dari berbagai pernyataan pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR, serta pemerintah, ada nada serupa mendukung kehadiran PLTN di Indonesia, yang secara konkret rumusannya akan dimasukkan dalam RUU tersebut. Optimisme juga terkait pernyataan Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan pada Mei 2021 yang antara lain mengatakan tren dunia kini mulai mengarah ke pemakaian energi bersih, sehingga penggunaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara mulai ditinggalkan. Demikian pula Indonesia akan meninggalkan pemakaian batu bara sebagai pembangkit listrik. Energi fosil saat ini menjadi musuh bersama dunia. Oleh karena itu, pemerintah segera mengambil langkah mempensiunkan PLTU berbasis batu bara. Kebijakan demikian memang perlu dilakukan dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY tahun 2011 bahwa Indonesia akan memberikan kontribusi pengurangan emisi CO2 sebesar 26% sampai dengan tahun 2025, serta memenuhi Paris Agreement 2015 tentang perubahan iklim yang ditandatangani Indonesia pada 22 April 2016. Sejatinya pembangunan PLTN bukan sekedar wacana puluhan tahun. Ada 3 kelompok putra-putri terbaik bangsa ini yang sedang mengembangkan desain PLTN buatan sendiri. Pertama, kelompok Batan yang dipimpin Dr. Geni Rina Sunario. Beliau adalah Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan periode 2014-2019 yang mengembangkan reaktor nuklir tipe High Temperature Gas Reactor atau HTGR generasi keempat. Proyek yang bekerja sama dengan Jerman, Rusia, Renuko secara turnkey. Ini menyiapkan reaktor daya eksperimental atau RDE dengan daya 10 MW berlokasi di Serpong. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan mengklaim rancangan reaktor nuklir generasi keempat lebih murah dari harga sekarang. Batan telah mendesain reaktor dengan teknologi tersebut dan tinggal menunggu pemerintah untuk memberi lampu hijau penggunaan energi nuklir. Dr. Geni Rina Sunario mengatakan reaktor generasi keempat atau lebih dikenal dengan HTGR tidak lagi menggunakan air sebagai sistem pendinginnya. Menurutnya hal itu lebih efisien dan aman. HTGR hadir dengan penerapan teknologi terbarukan dalam sistem pendingin yang menggunakan gas. Sejak tahun 2014, Batan mengembangkan desain reaktor generasi keempat ini. Tahun ini seluruh tahapan terselesaikan dan tinggal menunggu hak paten dari 3 badan dunia. Reaktor nuklir generasi keempat ini memiliki banyak keunggulan dan memberi lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan HTGR generasi ketiga. Selain menghasilkan listrik, reaktor ini juga menghasilkan panas yang bisa digunakan untuk mendukung operasional industri kimia lainnya. Panas yang dihasilkan mencapai 1000 derajat Celcius, sehingga bisa diaplikasikan untuk industri gas hidrogen, smelter mineral sebelum diolah, dan pengolahan tanah jarang.
Batan memutuskan untuk mendesain sendiri reaktor nuklir generasi keempat karena mahalnya harga reaktor yang ditawarkan produsen di luar negeri. Sebagai misal, produsen dari Rusia menawarkan harga 4,3 triliun yang hanya mencakup desain konseptual dan detail desain engineeringnya. Pada desain reaktor generasi keempat yang dihasilkan Batan, secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan mulai dari nol hingga nanti terpasang hanya sekitar 2,3 triliun. Penggunaan material buatan dalam negeri yang memiliki standar keamanan tinggi menjadi prioritas. Karena itu, Batan memutuskan untuk membangun reaktor daya eksperimental HTGR di Serpong dengan kapasitas produksi listrik 10 MW elektrik dan bakal dinaikkan bertahap hingga 50 MW elektrik. Reaktor ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan PLTN di Indonesia. Terlebih Batan sudah melakukan studi terkait di mana saja lokasi yang aman untuk mendirikan PLTN. Batan sudah studi di Bangka, Semenanjung Muria, Jepara, dan Kalimantan Barat. Pilihan itu adalah pilihan logis, yakni di daerah mana yang potensi bencananya paling sedikit. Dari studi tersebut, PLTN sangat layak dibangun di Bangka, demikian pula di Kalimantan Barat, yang saat ini masih impor listrik dari Malaysia. Kini tinggal keputusan pemerintah akan memilih Jepara, Bangka, atau Kalimantan Barat. Di sisi lain, Batan sudah kerjasama dengan PT Reconsult, PT PP, dan PT Siemens Indonesia, juga beberapa universitas di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi lokal. Keberhasilan Batan itu menjadikan International Atomic Energy Agency, IAEA, menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah konferensi internasional ke-9 HTGR Technology 2021 yang diselenggarakan secara virtual 2-5 Juni 2021 di Yogyakarta. Konferensi ini melibatkan peran serta dari 18 negara, dengan rincian 13 negara sebagai pembicara, membahas 83 judul penelitian yang 26 diantaranya berasal dari Indonesia. Kelompok kedua dari Batan juga sedang memprogramkan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Proyek ini sudah masuk dalam prioritas riset nasional atau PRN 2020-2024. Batan tengah menyelesaikan studi tapak. Kepala Batan, Bapak Anhar Riza Antariksawan, menargetkan studi tapak bisa diselesaikan pada 2024. Studi awal sudah dilakukan sejak awal 2020. Studi tapak harus dilakukan secara tepat, sebab berdasarkan studi tapak yang juga dilakukan di Bangka, terdapat puluhan parameter yang harus dikonfirmasi. Di antaranya adalah penggunaan teknologi Small Modular Reactor atau SMR. Teknologi ini bisa memaksimalkan energi 350 MW elektrik. Pilihan tipe reaktor SMR ini sangat tepat karena Indonesia memiliki ahli tipe reaktor tersebut, yaitu Dr. Hadid Subki MSc, yang saat ini memegang jabatan strategis di IAEA sebagai Technical Lead and Project Manager for SMR Technology Development. Prototipenya bisa diselesaikan dengan cepat karena ada ahlinya. Selain itu, kelompok profesional pensiunan Batan yang dipimpin Dr. Bakri Arbi juga sedang mengembangkan desain reaktor daya tipe MSR, Molten Salt Reactor, kerjasama dengan negara lain. Prototipenya dimulai dari 16 MW elektrik, kemudian dikembangkan menjadi 100 MW elektrik dan 250 MW elektrik. Jika sudah masuk tahap komersial, diproyeksikan masuk pasar ASEAN. Jika ini tercapai, Indonesia menjadi pemain dalam industri nuklir dan bukan pembeli lagi. Indonesia menjadi produsen reaktor nuklir untuk PLTN dengan tujuan ekspor, di samping memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut hitungan Dr. Bakri Arbi dan kawan-kawan, jika pengembangan tipe MSR berhasil, paling lambat 5 tahun ke depan, Indonesia dapat memasok kebutuhan ASEAN yang potensi pasarnya cukup besar karena pembatasan CO2. Nilainya bisa mencapai 50 miliar US dollar dalam 10 tahun mendatang. Pengembangan desain reaktor nuklir untuk PLTN merah putih buatan para ahli nuklir Indonesia seperti tersebut di atas adalah tidak sulit. Putra-putri terbaik Indonesia sudah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan 3 reaktor nuklir
yang sampai sekarang masih beroperasi. Kesemua operator 3 reaktor nuklir itu sejak awal beroperasi sampai dengan saat ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang bekerja dengan disiplin tinggi dan tidak ada tenaga asing. Pembangunan reaktor nuklir Kartini Yogyakarta, komponennya berasal dari komponen reaktor peninggalan Rusia yang batal membangun reaktor nuklir di Serpong karena masalah politik saat itu. Komponen ini digabung dengan komponen bekas dari reaktor Triga Mark Bandung yang tidak dipakai lagi karena di-upgrade dayanya. Komponen bekas ini dibawa ke Yogyakarta, kemudian dikompilasi dengan komponen dari Rusia, ditambah dengan komponen lain yang dicari dengan susah payah di Jogja dan Jawa Timur. Dengan desain sendiri dan melalui perjuangan gigih, didukung semangat pantang mundur dan tidak mengenal kata menyerah, akhirnya reaktor nuklir Kartini, singkatan dari Karya Teknisi Indonesia, jadi Kartini itu adalah Karya Teknisi Indonesia, Yogyakarta, buatan anak bangsa terbangun dan diresmikan Presiden Soeharto pada 1 Maret 1979. Tim inspeksi dari IAEA memberikan acuan jempol atas keberhasilan putra-putra Indonesia membangun reaktor nuklir Kartini, Yogyakarta. Project Manager pembangunan reaktor ini adalah Ios Subki MSC. Timnya saat ini banyak yang masih hidup dan aktif berkreasi untuk mewujudkan mimpi Indonesia bisa membuat reaktor nuklir untuk PLTN hasil desain sendiri. Kiprah ketiga kelompok peneliti tersebut tentu penuh tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Para peneliti dan pendekar nuklir, baik yang di birokrasi, Batan, Bapeten, dan lain-lain, perguruan tinggi maupun dunia usaha harus bersatu, saling bersinergi positif, kerjasama yang harmonis, dan saling mendukung, bukan saling bersaing, saling menghambat, apalagi mematikan. Yang pasti keberhasilan pembangunan reaktor nuklir untuk PLTN Merah Putih sangat tergantung pada dukungan utama dari pemerintah. Teristimewa menyangkut dukungan dana, regulasi, perizinan, sosialisasi, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Dari ketiga proyek reaktor nuklir PLTN tersebut, menurut perhitungan, biayanya tidak sampai 1 miliar US dollar. Ini nilai yang sesungguhnya tidak sulit dipenuhi pemerintah untuk proyek yang sangat vital dan strategis. Dukungan ekstra pemerintah sangat penting terhadap proyek ini, karena sangat menunjang ketahanan energi nasional, pengurangan emisi CO2, memicu pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian, memajukan SDM, dan hal-hal positif lainnya bagi kemajuan bangsa. Nah, keberhasilan proyek ini pasti akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam penguasaan teknologi nuklir. Apabila Indonesia mampu menjadi pemain dalam industri nuklir dan produsen reaktor nuklir untuk tujuan damai, maka proyek ini menjadi salah satu jaminan terwujudnya Indonesia maju dan memberi arti konkret dalam ruang persaingan dengan negara-negara industri lainnya. Nah, mengakhiri tulisan ini, penulis Pak Markus Wauran ingin mengutip tulisan dari Bapak Dr. Yudi Latif, seorang ilmuwan pengamat masalah sosial politik di Instagram atau akun beliau pada 30 Juli 2021 yang bunyinya begini. Paradigma ekonomi lama dengan prinsip asal bisa mengimpor secara murah harus disudahi. Terperangkap dalam prinsip seperti itu membuat kita kehilangan wahana peningkatan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumber daya kita. Tanpa usaha menanam atau memproduksi sendiri dengan penguasaan teknologi sendiri, kita akan terus mengalami ketergantungan dan defisit neraca perdagangan, serta tidak bisa mengembangkan kemakmuran secara luas dan inklusif. Kalau kita memiliki bahan dan bisa mengolahnya sendiri, mengapa harus memperlemah diri dengan lebih mengutamakan pembelian produk asing? Menyia-nyiakan anugerah Tuhan tanpa usaha kreatif inovatif berarti kita juga tak pandai bersyukur, cukup puas dengan meletakkan tangan di bawah tanpa kemuliaan tangan di atas yang bisa memberi pada dunia. Sungguh suatu kemuliaan bila kita sanggup menjadi pahlawan dalam kisah diri dan bangsa sendiri. Alangkah malangnya jika dalam kisah diri dan bangsa sendiri, justru orang dan bangsa lain yang menjadi aktor utama. Saatnya menghargai dan memajukan produk kreatif anak-anak negeri sendiri. Demikian sahabat catatan yang
cukup panjang, tapi yakinlah ini bermanfaat, memperluas perspektif kita dalam menyikapi energi nasional atau isu energi nasional. Jangan sampai terjadi krisis di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus mengantisipasinya sejak sekarang. Penggunaan energi nuklir adalah salah satu alternatif yang tidak perlu terlalu menjadi trauma, karena kita yakin bahwa bangsa kita juga bisa berdisiplin di dalam mengelola suatu proyek dan pekerjaan. Demikian, sahabat, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.